Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wahhab adalah salah satu nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk dalam Asmaul Husna. Secara bahasa, Al-Wahhab berasal dari kata Al-Hibah yang berarti pemberian atau anugerah. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Wahhab untuk menunjukkan sifatnya yang maha memberi, tanpa pamrih, tanpa batas, dan tanpa meminta balasan dari hamba-hambanya. Makna Al-Wahhab juga mencakup pemberian yang terus-menerus dan tidak terputus, bahkan seringkali diberikan sebelum hambanya meminta atau menyadari kebutuhannya. Karunia-Nya meliputi segala hal, mulai dari nikmat iman, kesehatan, rezeki, hingga petunjuk jalan kebenaran. Sebagai salah satu bukti sifat Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan hambanya untuk memohon anugerahnya melalui doa. Hal ini tertuang dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang artinya, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Aspek lain dari Al-Wahhab adalah bahwa karunia-Nya tidak hanya bersifat materi atau duniawi, tetapi juga mencakup hal-hal spiritual dan ukhrawi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya petunjuk, ketenangan jiwa, dan pemahaman agama kepada siapa yang Dia kehendaki, tanpa ada rasa keberatan sedikit pun. Salah satu contoh perwujudan sifat Al-Wahhab dalam kehidupan adalah pemberian rezeki yang tidak terduga kepada hambanya. Rezeki ini bisa berupa kelapangan harta, kemudahan dalam segala urusan, atau bahkan kesehatan yang senantiasa terjaga, semuanya datang dari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah salah satu contoh hamba yang mendapatkan anugerah luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Wahhab. Dalam Al-Quran Surah Shad ayat 35, beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa habli mullan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhabu. Yang artinya, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi. Kita sebagai manusia juga diajarkan untuk meneladani sifat Al-Wahhab dengan cara menjadi pribadi yang dermawan dan suka membantu sesama. Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ini menunjukkan bahwa memberi adalah salah satu bentuk kemuliaan yang dicintai Allah. Menyadari Allah sebagai Al-Wahhab juga menanamkan rasa syukur yang mendalam di dalam hati. Ketika seorang hamba menyadari bahwa segala nikmat yang diterimanya adalah anugerah murni dari Allah, ia akan selalu berusaha untuk bersyukur, yang mana itu akan mengundang lebih banyak lagi karunia. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ibrahim ayat 7, Bismillahirrahmanirrahim. La'in syakartum la'azidannakum. Yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. Sifat Al-Wahhab juga memberikan pengharapan besar bagi setiap muslim yang menghadapi kesulitan. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Memberi, selalu ada jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka bagi hamba yang bertakwa dan berusaha. Mengimani Allah sebagai Al-Wahhab juga menumbuhkan sifat rendah hati. Ketika seseorang menyadari bahwa semua kelebihan, baik harta, ilmu, maupun kedudukan, adalah titipan dari Allah, ia akan terhindar dari sifat sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Secara lebih luas, memahami Al-Wahhab mendorong kita untuk selalu berbuat baik kepada orang lain tanpa pamrih. Seperti Allah yang memberi tanpa henti, kita diajak untuk berbagi kebaikan, baik berupa harta, ilmu, maupun tenaga, untuk membantu meringankan beban sesama manusia. Dengan memahami sifat Al-Wahhab, seorang muslim akan terdorong untuk selalu berprasangka baik kepada Allah, meyakini bahwa setiap pemberiannya adalah yang terbaik, dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi ujian hidup. Puncak dari pemahaman sifat Al-Wahhab adalah tercapainya ketenangan batin, karena kita menyadari bahwa kekayaan dan kebahagiaan yang hakiki tidak bergantung pada makhluk, melainkan semata-mata dari anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Perlu dibedakan juga antara makna Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Jika Ar-Razzaq berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari untuk kelangsungan hidup, maka Al-Wahhab lebih merujuk pada anugerah dan pemberian karunia yang luar biasa tanpa mengharapkan balasan atau syarat tertentu dari hamba.
Sifat Al-Wahhab juga mengajarkan kita untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang apa yang kita anggap sebagai penundaan dalam pemberiannya, sebenarnya adalah bentuk kasih sayang dan hikmah agar kita menjadi lebih sabar, bersyukur, dan matang secara spiritual sebelum menerima anugerah yang lebih besar. Aspek penting lainnya dari sifat Al-Wahhab adalah kaitannya dengan pintu ampunan. Anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hambanya bukanlah harta, melainkan ampunan dan rahmatnya yang menghapus dosa-dosa masa lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Sad ayat 9, Ama'in hadahum khazainu rahmati rabbikal ha'azihizil hawahabi. Yang artinya, ataukah mereka memiliki perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa, lagi maha pemberi? Ayat ini menegaskan bahwa hidayah dan ampunan adalah hak prerogatif Allah yang maha pemberi, yang diberikan kepada siapapun yang Dia kehendaki, tanpa ada yang bisa menghalangi. Sebagai penutup dari kajian ini, marilah kita renungkan bahwa mengimani Al-Wahhab juga menjadi obat penawar bagi penyakit hati seperti hasad atau dengki. Ketika seseorang meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Wahhab yang maha pemberi, ia tidak akan merasa iri atas nikmat atau kelebihan yang diterima oleh orang lain. Hatinya menjadi tenang dan lapang karena ia sadar bahwa rezeki dan karunia setiap hamba telah diatur secara adil dan bijaksana oleh Sang Pencipta. Dan Allah tidak pernah keliru dalam memberikan anugerahnya yang paling tepat bagi masing-masing individu. Kesimpulan dari kajian mengenai Al-Wahhab ini adalah bahwa mengimani nama Allah yang maha pemberi ini bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan sebuah keyakinan yang mendalam yang menuntut perubahan perilaku dan sikap hati. Dengan menyadari bahwa segala nikmat adalah anugerah murni darinya, kita akan terhindar dari sifat sombong, hasad, dan keputusasaan, serta dituntun untuk menjadi pribadi yang dermawan, bersyukur, dan selalu berprasangka baik atas segala ketetapannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.